Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Kanisa. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa like and subscribe channel Kanisa. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Apakah nama bahan-bahan pada gambar tersebut? Dapat diolah menjadi makanan apakah bahan-bahan tersebut? Apakah nama makanan tersebut? Pernahkah kamu makan makanan tersebut? Dapatkah kamu membuatnya? Pada bab ini, kamu akan belajar mengenai salah satu kuliner khas Betawi, yaitu gado-gado. Kamu akan belajar mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado dan belajar cara membuatnya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado. Yang kedua, siswa dapat membuat gado-gado. Gado-gado kuliner khas Betawi. Betawi memiliki ragam kuliner khas yang bervariasi. Kuliner Betawi dapat ditemukan di warung-warung yang menyajikan makanan khas Betawi atau di acara-acara adat Betawi. Beberapa kuliner khas Betawi antara lain kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, ketoprak, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, dan gado-gado. Meskipun kuliner Betawi mudah ditemukan khususnya di wilayah Jakarta, tetapi beberapa makanan tersebut hanya dapat ditemukan di acara-acara adat Betawi tertentu. Misalnya, sayur besan yang hanya dapat ditemukan pada acara adat besanan. Salah satu kuliner khas Betawi adalah gado-gado. Gado-gado merupakan makanan yang terdiri dari sayur-sayuran, kentang, tempe, tahu, telur rebus, dan lain-lain yang diberi bumbu sambal kacang dan sebagainya. Kata gado-gado sendiri berarti campur aduk tidak karuan. Gado-gado dapat ditemukan dengan mudah di hampir seluruh penjuru Jakarta. Tidak hanya itu, gado-gado juga telah tersebar di wilayah Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Dalam acara-acara kenegaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, gado-gado merupakan salah satu kuliner yang kerap kali disajikan. Tujuannya untuk memperkenalkan kuliner khas Indonesia. Bahan dan alat untuk membuat gado-gado. Yang pertama, bahan gado-gado. Secara umum, bahan gado-gado menjadi 3 macam, yaitu sambal atau saus kacang, bahan isi, serta bahan pelengkap. Sambal kacang merupakan bahan utama gado-gado. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat saus kacang antara lain kacang goreng, gula jawa, cabai, bawang putih, terasi, garam, air asam jawa, jeruk limau, dan air matang untuk mencampur. Terkadang bumbu kacang ditambah dengan kacang kenari untuk menambah rasa. Ini adalah gambar beberapa bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Ada kacang tanah, gula jawa, cabai, terasi, bawang putih, garam, asam jawa, dan jeruk limau. Bahan isi yang digunakan untuk membuat gado-gado bervariasi, tergantung dari selera atau ketersediaan bahan. Biasanya, bahan yang digunakan antara lain kubis, bayam, kacang panjang, labu siam, tauge, mentimun, tomat, kentang, tempe, tahu, dan telur. Namun demikian, bahan dapat pula ditambah atau diganti menggunakan kangkung, selada, pare,
sawi, buncis, jagung manis, atau sayuran lainnya sesuai selera. Salah satu kuliner khas Betawi adalah gado-gado. Gado-gado merupakan makanan yang terdiri dari sayur-sayuran, kentang, tempe, tahu, telur rebus, dan lain-lain yang diberi bumbu sambal kacang dan sebagainya. Kata gado-gado sendiri berarti umumnya campuran antara bahan isi dan sambal kacang sudah dapat dinikmati. Namun, biasanya terdapat bahan pelengkap lainnya yang ditambahkan. Bahan pelengkap tersebut antara lain bawang merah goreng untuk taburan, kecap manis, kerupuk atau emping, serta lontong atau nasi putih. Kedua, alat untuk membuat gado-gado. Terdapat beragam alat dapur yang digunakan untuk membuat gado-gado. Alat-alat tersebut cukup mudah ditemukan. Setiap rumah pasti memiliki alat-alat berikut di dapurnya. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk membuat gado-gado antara lain panci, digunakan untuk merebus kentang, telur, dan sayuran. Wajan, penggorengan, digunakan untuk menggoreng tahu, tempe, kacang tanah, bawang putih, dan cabai. Kompor digunakan untuk proses merebus dan menggoreng bahan. Saringan digunakan untuk meniriskan bahan-bahan yang telah direbus. Talenan dan pisau digunakan untuk memotong bahan. Cobek dan ulekan nantinya digunakan untuk menghaluskan bahan sambal kacang. Nah, kemudian ada piring, sendok, dan garpu digunakan untuk menyajikan gado-gado. Membuat gado-gado. Untuk membuat gado-gado, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan berikut, lalu cermatilah cara membuatnya. Nah, di sini ada resep gado-gado berikut untuk 3-4 porsi. Nah, di sini bisa adik-adik lihat, ada bahan isi, bahan sambal kacang, bahan pelengkap, bahan rendaman tempe dan tahu, sampai bahan lainnya. Silakan boleh screenshot layarnya untuk nanti dicatat. Langkah pembuatan gado-gado ada dari nomor 1 sampai nomor 14. Itu adalah langkah-langkah untuk membuatnya, dimulai dari mencuci bersih sayuran, telur, jeruk limau, dan cabai sampai gado-gado nanti sudah siap dihidangkan. Silakan boleh di screenshot lagi ya adik-adik. Umumnya campuran antara bahan isi dan sambal kacang sudah dapat dinikmati. Namun, biasanya terdapat bahan pelengkap lainnya yang ditambahkan. Bahan pelengkap tersebut antara lain bawang merah goreng untuk taburan, kecap manis, kerupuk atau emping, serta lontong atau nasi putih. Ini adalah gambar beberapa bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Ada kacang tanah, gula jawa,